Nama saya William dari Home Pasir Koja. Nama saya Shirley, istrinya William dari Home Pasco. Nama saya Andreas, saya dari Home Kopo. Kemarin bulan Juli tahun 2016, saya dan keluarga diberi kesempatan untuk berlibur bersama teman. Pada saat di kota Roma, saya dan anak mendapat kecelakaan ditabrak mobil. Saya sama anak waktu itu posisinya hendak menyeberang, tapi saya tidak melihat posisi. Pada waktu udah menginjak ke jalan, saya baru sadar bahwa ada taksi langsung udah di sebelah kiri. Saya ditabrak oleh taksi tersebut gitu. Ya, sebetulnya pada saat kejadian tuh kita tuh lagi misah, nggak bersama. Pas kita kontak tuh ternyata kita dapat informasi William ketabrak bersama anaknya kecil, Clarice. Setelah jatuh ke jalan, posisi saya pada saat itu, posisi anak sih nggak langsung jatuh ke lantai. Jadi tapi dia itu sempat lepas dari pegangan saya. Setelah terjatuh, saya berdiri dan saya mengecek ke pinggir, ke trotoar, berdiri di trotoar, dan saya cek posisi anak, tidak ada yang luka sama sekali. Tapi nggak berapa lama ada beberapa orang yang sedang melewat, tiba-tiba dia memberitahu bahwa ada darah di belakang. Baru saya balik posisi anak tersebut, baru saya sadar ternyata berdarahnya cukup banyak dan ternyata itu dari kepala dia gitu. Darahnya banyak banget, terus udah gitu udah ada polisi di sana. Terus polisinya juga udah nanya-nanya, minta paspor segala macam, sedangkan anaknya darahnya masih banyak banget. Dipanggilin ambulans terakhir, orang-orang juga di jalan pada ngeliatin, pada nunjuk-nunjuk anak itu karena kelihatan banget itu bajunya aja sampai darah semua. Kita ada sekitar 10 menit nunggu ambulan. Dari ambulan tersebut kita kemudian dibawa ke rumah sakit. Nah, dari rumah sakit tersebut kita diperiksa segalanya, ternyata hasilnya cukup bagus dan anak cuman luka di kepala aja tanpa perlu dijahit atau apapun. Puji Tuhan sih ternyata nggak ada apa-apa sama sekali. Anaknya juga nggak usah, kepalanya nggak usah dijahit, malahan nggak dikasih obat apa-apa tadinya, cuman dikasih antiseptik biasa. Dilihat juga anaknya nggak ada trauma, jadi nggak usah CT scan, jadi boleh pulang sih. Terus kebetulan supir taksi yang nabrak tuh nunggu di sana. Dia bilang, kalian tinggal di mana? Biar saya antar pulang. Ya karena mungkin supir taksinya ngerasa bertanggung jawab ya, jadinya dia ngantar pulang nih. Terus dalam jalan keluar itu si supir taksi bilang, nanti kalau lihat mobil jangan kaget, karena mungkin kondisinya yang kamu tidak duga gitu. Ya udah, saya sih pikir separah apa sih mobil itu gitu, karena kan ngeliat yang korbannya sih nggak terlalu gimana korbannya kan. Yang cukup mengesankan itu pada saat konsultasi semua dokter dari 3-4 dokter menanyakan kronologis, dan dari setiap kronologis itu dia agak bingung, dan maksudnya agak bingung karena ini cuma segini apa nggak salah, kata dia gitu. Kan dikasih lihat foto mobilnya ke dokter, dokter bilang nggak mungkin dengan kecepatan segitu, maksudnya nggak ada apa-apa, malahan saya sendiri pun juga cuman luka tangan dan kaki aja cuman lecet-lecet aja gitu. Setahu saya sih kaca mobil cukup keras ya. Kalau kena batu juga kan harus dengan batu yang keras baru sampai dia crack gitu. Sedangkan anak saya lukanya cuman sekitar 2 cm gitu. Pas dilihat, waduh, kacanya ternyata sampai retak ya, terus bempernya juga ternyata ya dekok juga gitu karena kena mungkin dengkulnya William gitu. Pas di sana baru nyadar, wah ternyata benturannya cukup keras. Saya sendiri sebetulnya nggak lihat kejadiannya, cuman si supir taksi itu memang bilang katanya kemungkinan itu kepalanya Clarice yang nabrak kaca dia, sampai si supirnya juga ketakutan ya karena kalau lihat mobilnya itu tuh kejadiannya bakal parah banget. Dia sampai ikutan baca surat keterangan dari dokternya,
Kalau geser mungkin sekitar setengah senti lagi itu kepala kayaknya udah kaca semua ya, karena kan posisinya udah retak banget gitu si kaca. Kalau dia geser sedikit mungkin itu udah pecahnya nancep ke kepala gitu. Karena dia melihat dengan mata kepala sendiri, dan kebetulan karena posisi dia itu adalah beragama Katolik, dia sampai bilang bahwa apabila bukan Tuhan yang campur tangan, itu tidak mungkin. Ya, yang pasti yang saya belajar tuh bahwa ya Tuhan tuh nyata banget ya. Walaupun itu saya nggak alami sendiri, tapi itu kan nyata depan saya bahwa teman saya tuh dilindungi Tuhan dan mengalami benar-benar pertolongan Tuhan gitu. Kalau dipikir oleh mungkin manusia, sesuatu hal yang mustahil gitu. Jadi saya juga yakin dan percaya bahwa Tuhan jaga kami selama perjalanan. Ini anak kita yang tadi kita ceritain, namanya Clarice, umurnya 2 tahun, dan puji Tuhan sampai sekarang anaknya sehat dan gak kekurangan suatu apapun. Kesimpulan dari kejadian yang kita alamin, Tuhan itu nyata. Perlindungan Tuhan itu selalu ada buat kita, bahkan di saat kita nggak meminta atau kita nggak memohon apapun, Tuhan selalu ada buat kita.